Di awal kisah, kita diperlihatkan oleh sebuah pertarungan dahsyat. Di sana ada seorang warrior dan penyihir yang menerjang sebuah ledakan. Serta ada seorang archer yang bernama Artemis. Artemis ini adalah seorang ranker peringkat Lord ke-26 di dalam game. Serta ranking ke-19 dalam guild yang bernama Ragnarok. Kemudian ada seorang yang ikut membantu Artemis, dan orang itu bernama Horde. Dia adalah ranking Lord ke-33 serta ranking ke-22 dalam guild Ragnarok. Lalu Artemis dan Horde terlihat menyerang secara bersamaan. Nah, warrior yang menerjang tadi bernama Helios. Helios ini memiliki peringkat Lord ke-19 dan ranking guild ke-9 dalam guild Ragnarok. Dengan mengeluarkan skill yang bernama Mountain Strike, Helios kemudian menerjang tanah. Seketika, tanah terlihat meledak karena skill yang dikeluarkan oleh Helios. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil dihalau oleh seseorang dan berhasil mematahkan pedang dari Helios. Ya, dia adalah MC kita yang bernama Rokan. Rokan kemudian berkata, jika itu bukan akhir buatnya, melainkan akhir bagi Helios. Dengan tatapan yang serius, Rokan kemudian mengayunkan tombak miliknya, lalu menebas tubuh Helios hingga terbelah. Sontak, dengan tenangnya, si Rokan mengatakan, jika dia sang Rokan yang perkasa, tidak akan mati semudah itu. Dan di sini kita diperlihatkan sebuah panel sistem yang memperlihatkan keterangan dari Rokan. Dia memiliki titel King of Violence dan ranking Lord miliknya berada di peringkat ke-12, lebih tinggi dari Artemis, Horde, maupun Helios. Dan juga Rokan tidak terdaftar atau tidak memiliki guild apapun. Dia juga merupakan seorang solo player yang memiliki peringkat SSS. Saat sedang fokus, Rokan dibuat terkejut oleh sebuah teriakan yang mengatakan kalau Rokan hanyalah seorang Raja Hama. Nah, yang berteriak ini adalah seorang penyihir yang bernama Skadi. Skadi adalah member dari guild Ragnarok. Peringkatnya di guild yaitu peringkat ke-11 dan peringkat Lordnya ada di peringkat ke-17. Masih di bawah Rokan. Skadi kemudian berteriak mengeluarkan skill Frost Storm miliknya. Akibat dari serangan itu, vitalitas Rokan menjadi 60%. Di sini tidak dijelaskan ya, apakah sebelumnya memang Rokan sudah menerima serangan dan menghabiskan vitalitas Rokan. Tidak masuk akal kan? Orang sekelas Rokan bisa kena skill yang mengurangi vitalitasnya sampai 40%. Lanjut, dengan tegar dan santai, Rokan menerima serangan dari Skadi dan mengatakan jika Rokan adalah hama, menurut Skadi, maka mereka semua adalah buah yang sedang dikelilingi oleh hama. Rokan berteriak, mengeluarkan skill bernama Warcry. Akibat dari skill itu, membuat Artemis, Horde, dan juga Skadi terkena stun. Sambil mengangkat kapaknya, Rokan berteriak jika dia akan meratakan setiap orang dari mereka. Tapi, saat sedang ingin menerjang mereka, sebuah petir tiba-tiba menyambar dirinya. Akibat dari kejadian itu, Rokan kekurangan 30% dari vitalitas miliknya. Terlihat Rokan sedang menatap ke langit dan melihat dua orang sosok. Satu berambut hitam dan satu berambut emas. Orang berambut emas ternyata bernama Zeus. Dan Zeus ini adalah ranking Lord kedua dan Submaster dari guild Ragnarok. Begitupun orang yang berambut hitam. Dia adalah Thor dan dia ada di peringkat keempat ranking Lord dan Submaster dari guild Ragnarok. Jadi, Ragnarok ini memiliki dua Submaster. Nah, sambil tersenyum lebar, Rokan melihat mereka berdua.
lalu mengatakan, "Berani sekali bajingan seperti Pikachu ini. Turun kalian sini." Zeus pun tersenyum sembari membungkuk. Rokan pun terheran. Kemudian Rokan menoleh ke belakang. Terlihat ada sebuah sosok yang melayang di udara serta dikelilingi oleh tombak yang terbuat dari cahaya. Dia memakai armor yang sangat berkilauan. Ya, dia adalah Odin, dan dia adalah pemilik titel King of World Creation. Dia adalah ranking Lord pertama dan juga Guild Master dari Guild Ragnarok. Melihat Odin di sana, sontak Rokan pun berteriak memanggil nama Odin. Saat Rokan bersiap menerjang Odin, Odin dengan sigapnya mengerahkan tombak yang ada di belakangnya untuk menerjang Rokan. Rokan pun terkaget, kemudian menangkis semua serangan dari Odin. Tapi Rokan terkena debuff yang tidak diketahui, yang mengakibatkan dia terkekang dan menerima pengurangan kecepatan pergerakan dan juga pengurangan kecepatan serangan sebanyak 30%. Tanpa menunjukkan belas kasih, Odin kemudian melayangkan tombak cahaya miliknya di atas Rokan yang sedang tersungkur. Sambil tersenyum, Rokan berkata, "Dasar karakter broken." Broken yang dimaksud di sini adalah karakter yang tidak masuk akal atau terlalu OP dalam sebuah game. Sambil menatap rendah Rokan, Odin kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi ke tubuh Rokan. Dan karena hal itu, membuat vitalitas Rokan drop sampai 2%. Dan beberapa fungsi dari anggota tubuhnya tidak bisa digunakan. Odin pun turun ke hadapan Rokan yang sudah tidak berdaya lagi. Sambil berkata, "Kau ini sungguh memalukan." Mendengar hal itu, Rokan pun terdiam dan hanya bisa menatap ke arah Odin. Odin kemudian berkata lagi, "Sungguh mengecewakan melihat Rokan sang King of Violence yang dulunya ada di peringkat teratas nomor 1 bisa jatuh sejauh ini. Dan ini saatnya bagimu untuk menyerah karena kau sudah melakukan ini berulang kali." Sambil menjulurkan tangan, Odin pun menawarkan jika Rokan mau menjadi bawahannya, Odin akan mengembalikan apa yang hilang dari Rokan dan memberinya lebih dari yang bisa Rokan bayangkan. Karena itu akan menjadi kesempatan terakhir bagi Rokan. Jadi Odin menyuruhnya untuk berpikir secara bijak. Rokan pun tertawa dan mengacungkan jari tengahnya kepada Odin. Rokan berkata, "Pucek, tidak lama lagi kalian akan kuhancurkan, jadi waspadalah." Odin menatap tajam ke arah Rokan dan mengangkat satu tangannya ke samping dan berkata, "Sungguh disayangkan." Odin pun menebas Rokan dengan seketika tebasannya membuat Rokan mati. Karena kematiannya, Rokan dikenakan penalti yang membuat beberapa levelnya menurun. Dan itu mengakibatkan beberapa item yang dikenakan oleh Rokan terjatuh. Nah, scene pun berpindah ke kediaman Rokan. Rokan pun tersadar dari kapsul gamenya dan berkata, "Lagi-lagi seperti ini, kenapa aku terus saja kalah darinya?" Sambil marah, dia memukul lantai dengan sangat keras. Akibat hal itu, membuat tetangga yang ada di bawahnya merasa terganggu dan berkata, "Cih, dia mulai lagi." Ini menandakan jika Rokan sudah sering melakukan hal itu. Sambil termenung di dekat jendela, Rokan pun menghela nafas, kemudian mengatakan jika yang barusan dia mainkan adalah sebuah game yang bernama The Lord. Karena beberapa tahun belakangan, sebuah game unik muncul dan menggembarkan dunia. Game itu sangat perfect dan hampir menyamai dunia nyata. Baik dari segi sensasi grafis, itu tidak ada bedanya dengan dunia nyata, serta skala dari dunianya itu lebih besar dari planet bumi.
NPC yang ada di sana juga berperilaku layaknya manusia pada umumnya. Dan Rokan berkata, jika dulunya dia adalah orang terkuat yang ada di game itu. Dia adalah ranking pertama dan seorang player pertama yang memiliki kekuatan pertarungan solo. Rokan juga memiliki kelas Berserker dan juga SSS kelas User. Tapi semuanya berubah saat Odin memasuki game itu. Odin diketahui sangat kuat, tidak peduli berapa kali Rokan melihatnya, dan mempertanyakan bagaimana Odin bisa mendapatkan kemampuan yang tidak masuk akal itu. Rokan lalu mengingat jika dia sudah mencoba sebanyak 8 kali untuk membasmi guild Ragnarok, tapi dia terus saja gagal. Setiap kali gagal, levelnya turun dan menjatuhkan equipment miliknya. Rokan pun marah dan meninju kaca jendela rumahnya dan beranggapan jika para bajingan itu sudah petantang petenteng menikmati equipment miliknya, dan dia lebih memilih mati ketimbang harus berhenti mengalahkan para bajingan Ragnarok tersebut. Rokan pun berdiri dan berkata, "Mari lihat siapa yang akan duluan mengalah. Karena aku akan mengalahkan mereka semua." Setelah mencoba lagi dan lagi, Rokan akhirnya kalah berturut-turut. Dari kekalahannya itu, otoritas Rokan sebagai King of Violence dicabut. Karena tidak memenuhi persyaratan, hal ini mungkin karena levelnya yang terus saja menurun saat mengalami kekalahan. Melihat hal itu, Odin berkata, "Jadi kau sudah kehilangan statusmu sebagai seorang ranker. Kurasa kau ini tidak berharga lagi untuk dibunuh." Odin dan anggota dari guild Ragnarok lainnya pun meninggalkan Rokan sendirian. Sambil terbaring di bawah hujan, Rokan pun berkata, jika dia akhirnya kehilangan segalanya, bahkan otoritasnya sebagai King of Violence pun dicabut. Level yang dulunya ada di angka ribuan dan juga seluruh item yang dia miliki pun raib dalam sekejap mata. Scene pun berpindah di sebuah kamar tempat Rokan terbangun dari tidurnya. Alarm berbunyi, tapi Rokan memukul alarm tersebut dan kemudian terbangun. Sambil memegang setengah wajahnya, Rokan merasa jika dia semakin bertambah lemah. Bahkan untuk membunuh para bajingan dari Ragnarok itu pun dia sudah tidak bisa. Pada akhirnya, dia harus menjual sisa emasnya yang tersisa di dalam game dan juga menjual kapsul game miliknya. Tapi Rokan terkejut karena kapsul game miliknya tidak dia temukan di tempat yang seharusnya, dan merasa jika dia belum meminta pengembalian, bahkan tidak membuka pintu sama sekali. Rokan pun bingung dan bertanya kepada dirinya sendiri, sekarang dia berada di mana? HP Rokan yang tergeletak di bawah kakinya pun berbunyi dan memunculkan pesan, jika game virtual reality The Lord akan segera dirilis. MC kita yang bernama Rokan terlempar ke masa 3 tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas. Kemudian diperlihatkan Rokan yang tersadar sedang berada di tahun 2021 dan dia berteriak. Sontak hal itu membuat Kang Warung kaget dan Kang Warung bilang, "Mengapa Hyung menanyakan tanggal?" Sambil terdiam, Rokan pun menghela nafas dan kemudian bilang jika Kang Warung tersebut bernama Jang Hechol. Kang Warung pun berkata jika Rokan sepertinya sudah hilang akal. Seperti mengingat sesuatu, Rokan pun terkaget dan kemudian berlari dengan sangat kencang keluar dari supermarket itu. Karena kejadian itu, Kang Warung pun terheran dan mengatakan jika Rokan seperti itu karena diputuskan oleh pacarnya tempo hari. Lalu, skin berpindah di pinggir jalan. Terlihat Rokan yang sedang kelelahan ada di sana. Dia berkata dalam hati, jika tempat ini memang adalah tempat tinggalnya 3 tahun yang lalu.
Dia mengingat dengan jelas, baik itu kang warung barusan yang dia temui, lingkungan, dan juga dengan siapa dia dekat. Sambil bingung dengan kejadian masa lalu yang sudah dia alami, dia membayangkan jika dia sudah mati di tangan Guild Ragnarok. Tapi alasan kenapa dia bisa kembali ke masa lalu, tepatnya ke 3 tahun silam, sebelum kejadian yang menimpanya itu masih belum diketahui. Dan pada saat itu, game The Lord yang Rokan mainkan masih belum rilis. Sambil tersenyum, Rokan berkata, jika dia tidak sedang bermimpi kan, sontak Rokan teringat dengan sebuah nama, yaitu nama dari Odin. Rokan yakin jika ini semua adalah perbuatan dari Odin. Kemudian, dia berdiri dan berbicara dalam hati, sambil berkata jika dia yakin sekali jika saat ini dia sedang dipermainkan oleh Odin menggunakan sebuah skill aneh. Sambil mengambil napas secara perlahan, Rokan kemudian berteriak dengan sangat kencang dan menyuruh Odin keluar agar bisa menghadapinya dan jangan hanya menonton saja. Lantas orang yang ada di sekitarnya pun terkaget mendengar teriakan Rokan barusan. Lalu scene berpindah di sebuah kantor polisi. Terlihat Rokan sedang duduk di sana dengan seorang polisi. Polisi itu berkata jika nama dari teman Rokan bernama Oh, dan polisi itu menganggap jika itu adalah nama yang aneh. Kemudian Rokan dibebaskan dengan alasan agar tidak melakukan hal yang mengganggu seperti itu lagi. Dengan muka pucat dan aneh, Rokan berkata dalam hati, apakah memang serangan psikologis memang sedetail ini? Dan apa untungnya bagi Odin membuat Rokan berhalusinasi yang berlebihan seperti ini? Dengan wajah aneh, Rokan melihat ke arah tiang besi, kemudian memegang tiang besi tersebut. Seketika, Rokan langsung menumbuhkan kepalanya ke tiang besi tersebut. Orang di sekitar pun kaget bukan main dengan kelakuan si Rokan. Sambil tersenyum, darah pun merembes dari kepalanya dan membasahi wajahnya. Dia berkata, jika ini terasa sangat nyata. Ya iyalah, kau tumbuhkan kepalamu di tiang besi, bos. Orang sekitarnya pun mengatainya sebagai orang gila. Scene pun kemudian berpindah di sebuah jin. Terlihat Rokan yang menghajar sebuah samsak dengan sangat keras. Orang-orang yang melihat pun terheran dan mengatakan jika mereka tidak pernah melihat seni bela diri yang diperagakan Rokan tersebut. Itu sama sekali tidak mirip dengan kickboxing maupun sambo. Sambo ini adalah nama seni bela diri dari Rusia. Bukan yang lagi rame itu ya. Nanti didor loh. Oke, lanjut. Kemudian dengan sekuat tenaga, Rokan meninju samsak itu dan berkata, jika memang orang-orang yang ada di sana belum pernah melihat seni bela diri yang sedang dia peragakan. Karena seni bela diri itu adalah seni bela diri yang dikembangkan oleh Rokan itu sendiri. Itu karena saat The Lord rilis nanti, ledakan dari seni bela diri akan terjadi. Artinya mungkin seni bela diri itu akan diperlukan pada saat bermain The Lord. Nah, lanjut. Pemain berlevel tinggi akan lebih sering mati karena melawan monster level rendah. Itu terjadi karena kontrol dari para pemain sangatlah buruk, meskipun mereka memiliki perbedaan level yang cukup tinggi. Dan untuk pemain yang hanya bermain di keyboard dan juga mouse, akan membuat mereka kewalahan saat memakai VR full dive milik The Lord. Sambil tersenyum, Rokan meninggalkan samsak tersebut. Tapi saat Rokan pergi, samsaknya sudah babak belur. Hal ini lantas membuat orang-orang yang ada di sana tercengang. Rokan kemudian berpindah ke angkat beban. Dia berkata, jika ada hal yang sangat penting, dan itu adalah pemahaman dan juga penguasaan seseorang atas tubuh mereka. Karena setiap otot dari kepala hingga kaki akan berbanding lurus dengan pengendalian kemampuan seseorang secara sempurna dalam The Lord. Rokan merasa lega karena dia kembali ke masa 3 tahun yang lalu sebelum The Lord rilis. Lebih tepatnya sebulan sebelum The Lord rilis. Karena game itu akan menjadi segalanya untuk Rokan. Rokan kemudian sandar ke dinding sambil cekikikan. Karena hal itu membuat orang yang lewat menjadi terkejut. Dia pun mengeluarkan sebuah sumpah serapah untuk membalas dendam kepada Odin dan juga Guild Ragnarok dan akan menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Sebulan telah berlalu. The Lord akhirnya rilis juga. Rokan kemudian masuk ke dalam kapsul yang sudah dia beli. Sebuah sistem kemudian muncul dan mengatakan jika sistem sedang booting dan menunjukkan sebuah hitungan mundur. Lalu sebuah cahaya pun muncul dan sistem berkata jika sistem sedang melakukan koneksi ke dalam The Lord.
Rokan pun terbangun dan ada di sebuah pemandangan multiverse. Rokan berkata jika itu adalah The Lord. Sebuah sistem kemudian keluar dan berkata jika Rokan harus mengatakan namanya. Rokan menjawab jika nama yang akan dia pakai adalah Rokan. Kemudian Rokan pun disambut oleh sistem yang mengatakan selamat datang di The Lord Rokan Name. Scene kemudian berpindah ke sebuah desa yang dilahap si jago merah. Terlihat di sana ada banyak sekali goblin. Kemudian terdengar orang yang berteriak jika goblin sedang menyerang. Lalu ada seseorang yang sedang dipanah oleh goblin archer. Ternyata Rokan juga ada di tempat itu. Kemudian sistem panel pun keluar dan mengatakan apakah Rokan ingin memulai tutorialnya. Dan jika Rokan menolak, maka Rokan tidak akan menerima hadiah apapun dari tutorial. Rokan pun setuju. Sontak terdengar suara teriakan. Dan itu ternyata teriakan dari goblin level 2. Goblin itu kemudian menerjang Rokan. Tapi Rokan sepertinya sudah menantikan hal itu. Dan berkata jika dia suka dengan keberanian goblin itu. Rokan pun langsung menebas goblin level 2 tersebut sampai terbelah menjadi 2. Dengan menunjukkan muka yang puas, Rokan berkata, "Pujalah aku, sang King of Violence, telah kembali." Di awal chapter, kita diperlihatkan oleh sebuah kebakaran yang terjadi di sebuah desa. Sepertinya ini adalah lanjutan dari kebakaran di chapter 2. Di sana, terlihat Rokan yang sedang menatap ke langit dan membaca sebuah sistem yang berkata, jika Rokan telah memperoleh gelar Born Fighter. Born Fighter adalah sebuah skill yang diperoleh karena sudah menumbangkan musuh yang lebih kuat dari level Rokan. Efeknya yaitu meningkatkan strength sebanyak 1 poin. Rokan kemudian tersenyum dan berkata, beginilah seharusnya. Rokan lalu menjelaskan, jika ini adalah karakteristik khusus dari The Lord, yaitu sistem achievement. Ketika pertama kali melakukan tindakan khusus atau pencapaian yang dianggap mustahil, maka hal itu akan meningkatkan statistik player dan juga akan memberikan efek khusus. Hal ini tidak bisa dibandingkan dengan metode manual labor untuk berburu monster agar bisa naik level. Dan hal itu disinyalir adalah cara paling tidak efisien di dalam game The Lord. Rokan kemudian berkata, jika tutorial tidak memberikan poin experience apapun, karena tujuan tutorial yang sebenarnya adalah bertahan hidup di desa ini, baik itu mau melawan balik maupun membakar para goblin. Yang perlu dilakukan hanyalah menghindari para goblin dan keluar dari desa tersebut, karena experience point tidak akan didapatkan meskipun berlama-lama di sana. Dengan wajah tersenyum, Rokan pun berkata, jika ada cara lain untuk menyelesaikan tutorial tersebut. Rokan menjelaskan, jika sewaktu di The Lord dulu, tepatnya setelah 2 bulan The Lord resmi diliris. Ya, ini kejadian sebelum Rokan melakukan regresi. Nah, muncul sebuah player yang bernama Tolkien. Tolkien berpikir jika tujuan dari tutorial adalah bertahan hidup, maka kenapa harus melarikan diri? Tolkien kemudian menemukan metode penyelesaian yang sempurna. Setelah mencoba ratusan kali, maka kenapa harus melarikan diri? Karena hal itu, Tolkien menerima sebuah reward yang luar biasa dari penyelesaian tutorial. Dan saat ini, cuma Rokan sajalah yang tahu cara menyelesaikan tutorial tersebut, karena dia sudah melakukan regresi. Scene kemudian berpindah. Terlihat 2 makhluk goblin sedang membunuh warga desa. Karena ada satu wanita yang berhasil kabur, wanita itu pun dikejar oleh para goblin. Saat itu ternyata ada Rokan di sana dan melihat pengejaran itu. Salah satu goblin kemudian mencoba melemparkan tombak ke arah wanita yang dikejar tersebut. Seketika Rokan menerjang, tepat sebelum tombak itu dilemparkan. Rokan pun membantai seluruh goblin tersebut dan mengatakan jika metode untuk menyelesaikan tutorial secara sempurna adalah dengan membasmi kelompok goblin yang telah menginvasi desa. Karena menurut metode itu, jumlah goblin yang menyerang desa itu totalnya ada 25. Rokan terlihat sudah membunuh goblin dan kemudian berkata jika bersembunyi bukanlah gayanya. Dan sejauh ini Rokan sudah membunuh sebanyak 9 goblin. Tapi Rokan merasa metode ini mungkin tidak akan bisa dia gunakan lama-lama, karena saat jumlah goblin menjadi di bawah 15, maka bos goblin akan merasakan bahaya, kemudian akan mengumpulkan goblin yang tersisa di dekatnya dan akan tetap bersatu. Lalu tibalah Rokan di sebuah toko ramuan. Rokan berkata jika dia akan menggunakan cara yang kedua. Terlihat Rokan sedang terduduk dan sebuah sistem pun muncul. Sistem itu berkata jika darah Rokan tinggal 20% dan fungsi tubuhnya menurun. Rokan berkata jika dia hampir mati karena sudah melawan 3 goblin sekaligus. Lalu Rokan mengambil sebuah ramuan potion.
berwarna hijau dan meminumnya. Sebuah sistem muncul dan mengatakan jika Rokan sedang menggunakan ramuan Health Potion tingkat rendah. Dan efek dari potion itu adalah mengembalikan fungsi dari tubuh Rokan. Terdengar suara teriakan. Rokan menyadari hal itu. Ternyata itu adalah suara dari bos goblin yang sedang berteriak. Kemudian Rokan keluar dan berteriak memanggil bos goblin tersebut. Rokan berkata, "Hei brengsek, kemari kau." Bos goblin pun menatap tajam ke arah Rokan dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Rokan. Kemudian Rokan terlihat sedang mengambil sesuatu di balik punggungnya. Bos goblin seperti terkejut dengan apa yang diambil oleh Rokan. Ternyata Rokan sedang meminum sebuah potion. Satu untuk meningkatkan strength-nya dan satunya itu untuk meningkatkan dexterity. Strength ini yang dia minum itu akan meningkatkan kekuatan Rokan sebanyak 10 poin. Sedangkan dexterity tadi itu akan menambahkan dexterity Rokan sebanyak 10 poin. Nah, saat ingin disergap, Rokan dengan sigapnya menangkap wajah dari goblin tersebut dan melemparkannya ke samping. Dengan cepat, Rokan langsung menebas goblin itu dan membuat goblin itu tewas ketika. Lalu para goblin kemudian murka dan langsung menerjang Rokan secara bersamaan. Tapi semuanya habis terpenggal oleh Rokan. Terlihat Rokan sangat senang melakukan hal ini. Lalu gerakan Rokan tiba-tiba terhenti dan sebuah sistem muncul. Sistem itu berkata, jika Rokan sudah mendapatkan pencapaian yang mengejutkan, Rokan sudah menang dengan sangat apik melawan musuh dalam jumlah besar dan lebih kuat darinya. Rokan kemudian mendapatkan titel Natural Fighter dan dia adalah orang yang pertama yang mendapatkan titel tersebut. Ya kali orang keberapa, dia kan regresi bos. Natural Fighter adalah sebuah talenta yang memperbolehkan penggunanya untuk mengalahkan sejumlah besar monster yang berada 3 level lebih tinggi dari pengguna itu sendiri, dan itu bisa dianggap sebagai berkah dari dewa. Dan Rokan adalah orang yang pertama memperoleh titel tersebut. Rokan kemudian mendapatkan 2 efek. Efek yang pertama adalah peningkatan strength dan juga dexterity sebanyak 3 poin. Efek yang kedua meningkatkan critical rate sebanyak 5% saat melawan musuh sebanyak 5 ataupun lebih. Rokan berkata, meski levelnya hanya level 1, tapi statistiknya ada di tingkatan yang setara dengan level 10 karena strength yang dia miliki berjumlah 15 dan juga dexterity berjumlah 14, dan untuk level 1 itu sangat-sangat tinggi. Lalu terlihat para goblin yang masih ingin melawan Rokan meski Rokan sudah membantai habis teman-temannya. Sambil tersenyum, Rokan kemudian menerjang para goblin itu. Dalam sekejap para goblin itu habis tak tersisa. Lalu tibalah sang bos goblin yang maju dan ingin menebas Rokan. Ternyata dia adalah armored goblin yang berada di level 15 dan berada di rank elite. Rokan kemudian terlihat berhasil menangkis serangan dari bos goblin tersebut. Dan kemudian dia berkata, aku lupa, ternyata kau masih di sini, bos goblin yang tidak berguna. Di desa tempat Rokan berada. Di sana terlihat Rokan yang sedang baku hantam dengan bos goblin sebelumnya. Dengan gesit dan lincah, selincah saat kamu nyolong duit emak kamu buat beli demon, Rokan kemudian menyadari jika bos goblin yang dia lawan tersebut sangatlah kuat dan juga lincah. Saat terpental mundur, Rokan dengan cepat kembali menerjang bos goblin tersebut dan berkata jika goblin akan tetap menjadi seorang goblin meskipun makhluk itu adalah seorang bos goblin. Karena Rokan sudah menganalisa pola serangan dari bos goblin tersebut, dia berhasil memotong satu telinga dari bos goblin, dan hal itu malah semakin membuat bos goblin semakin murka terhadap Rokan. Rokan pun terlihat tercengang dan tidak menyangka jika bos goblin tersebut tidak mengamuk seperti yang diharapkan, dan bos goblin tersebut dengan cepatnya berada di hadapan Rokan lalu seketika membanting tubuh Rokan secara berulang. Karena hal ini membuat Rokan terkena damage sebanyak 355. Vitalitas Rokan tersisa tinggal 20% saja. Saat ingin diinjak oleh bos goblin, dengan gesit Rokan menghindarinya ke samping sambil berkata dalam hati jika permasalahannya bukan terletak pada kekuatan maupun kecepatan dari bos goblin tersebut, melainkan terletak pada pertahanan bos goblin tersebut yang sangat luar biasa tebal. Dan Rokan merasa jika dia tidak bisa membunuh bos goblin tersebut menggunakan status dan juga senjata yang dia kenakan saat ini. Di lain pihak, efek dari peningkatan kekuatan dari potion yang telah Rokan minum hanya tersisa 5 menit saja. Rokan berdiri kemudian tersenyum. Dia berkata, bodoh amat, sini kau maju dasar brengsek. Bos goblin terkejut sambil melihat Rokan yang lari dan berteriak. Ini adalah strategi untuk mundur. Karena hal itu, bos goblin terpelongo dan kemudian berteriak sekuat tenaga karena merasa dibodohi oleh Rokan. Terlihat Rokan yang sedang dikejar oleh bos goblin tersebut ngos-ngosan. Si Rokan ini emang brengsek lah.
Scene kemudian berpindah di sebuah desa yang sudah hancur. Di sana, bos goblin masih mencari-cari keberadaan dari Rokan. Perhatiannya tertuju kepada sebuah rumah, dan hal itu membuat bos goblin cengengesan gak jelas. Tepat sekali, Rokan ternyata ada di rumah tersebut dan sedang terduduk. Rokan sepertinya menderita patah tulang, dan hal itu terasa sangat nyata baginya. Padahal itu hanyalah sebuah game. Lalu, Rokan mengeluarkan sebuah gulungan dan merobek gulungan tersebut sambil berkata, jika saatnya bagi dia untuk menggunakan item terakhir yang dia dapatkan dari toko variasi. Gulungan tersebut merupakan gulungan ketahanan terhadap api yang berperingkat rendah. Dan karena Rokan sudah memakai gulungan tersebut, maka dalam 10 menit ke depan, ketahanan api Rokan akan bertambah sebanyak 30 poin. Saat ingin berdiri, tiba-tiba saja dinding di sebelah Rokan hancur berantakan, dan terlihat bos goblin yang memasuki ruangan tempat Rokan berada tersebut. Saat saling bertatapan, Rokan menyapa bos goblin tersebut dan berkata, "Kau sepertinya sedang marah. Mari bicara dulu, oke?" Karena rasa jengkelnya sudah diubun-ubun, bos goblin tersebut kemudian menyerang Rokan secara membabi buta. Tapi tidak satupun dari serangannya dapat mengenai Rokan. Karena dengan sigap, Rokan menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh bos goblin tersebut. Tapi karena berada di ruangan yang sempit, Rokan terlihat sedikit kesulitan dan membuatnya berakhir terkena serangan dari bos goblin tersebut. Karena hal itu membuat Rokan terpental dan terkena damage sebanyak 74 dan vitalitasnya berada di bawah 10%. Karena tidak mau berputus asa, Rokan kemudian bangkit dan berteriak sekuat tenaga dan melemparkan kapak miliknya. Tapi lemparan tersebut berhasil dihindari dengan mudah oleh bos goblin. Karena melihat bos goblin yang tersenyum saat menghindar, Rokan tersenyum dan berkata, "Tertawalah sepuasmu, karena itu akan menjadi yang terakhir buatmu." Rupanya kapak itu bukan secara tidak sengaja dibuat agar tidak mengenai bos goblin tersebut, melainkan tujuan Rokan adalah mengincar tiang penyangga rumah tersebut. Rokan berdiri dan bersiap melompat dari jendela rumah itu dan mengacukan jari tengahnya dan berkata, "Sampai jumpa lagi, dasar bodoh, pucuk kau." Saat bos goblin ingin menerjang Rokan, bos goblin tersebut kemudian digencet oleh puing-puing rumah yang mulai berjatuhan. Dengan adegan mendramatisir seperti di film film action, rumah tersebut meledak di belakang Rokan. Dan karena hal itu membuat bos goblin tersebut terbunuh. Dan ini menyisakan vitalitas Rokan yang hanya tinggal 1% saja. Secuil doang itu. Rokan kemudian merasa, meski dia melakukan hal ini karena sebuah reward, tapi dia terlihat sangat menyedihkan karena sudah kesusahan seperti sekarang ini, bahkan harus mengandalkan strategi dari orang lain di masa lalu. Rokan kemudian bersumpah akan membalas dendam kesumat kepada Odin, sang ketua guild Ragnarok, karena telah membuatnya seperti sekarang ini. Dia berjanji jika dia akan membalas dendam 1000 kali lipat dari yang dia rasakan saat ini. Kemudian sebuah sistem muncul dan menunjukkan jika Rokan sudah berhasil menyelesaikan tutorial tersebut. Karena sudah melakukan hal yang di luar dugaan dan mengalahkan musuh yang lebih kuat darinya, Rokan kemudian mendapatkan sebuah titel yang bernama Descendant of David. Lagi-lagi, dia adalah orang pertama yang mendapatkan titel tersebut. Belum selesai, sistem kemudian memberikan sebuah titel lainnya. Kali ini bernama 17-1. Titel ini diperoleh karena berhasil menghabisi segerombolan musuh yang lebih kuat darinya. Dan titel yang terakhir adalah Nothing Impossible. Titel ini bisa diperoleh karena Rokan bisa menyelesaikan tutorial dengan sangat sempurna. Lalu, Rokan mendapatkan Hard Barley Bread sebanyak 10 buah. Dan juga koin perunggu serta 5 Unknown Chest. Rokan kemudian tersenyum karena hadiah yang dia dapatkan untuk seorang newbie sangatlah banyak. Dia beranggapan jika hal ini sangat gila dan tidak mungkin ada player yang bisa mendapatkan hadiah sebanyak dia. Rokan terlihat sedang mengamati seluruh skill miliknya dan beranggapan jika dengan seluruh skill tersebut, maka rencananya untuk menumbangkan guild Ragnarok akhirnya bisa terlaksana dengan sangat mulus. Tibalah Rokan di sebuah kota permulaan bernama Pocket City. Karena sudah beberapa jam berlalu di dalam game, maka kota itu menjadi sangat ramai. Tapi betapa terkejutnya Rokan melihat pemimpin dari guild Ragnarok berada di sana, yaitu Odin. Hal itu lantas membuat Rokan sangat geram dan ingin segera menghabisinya saat itu juga. Tapi dia merasa jika itu sangat berlebihan. Dikatakan tepat setelah 2 tahun setelah game tersebut rilis, Odin mendapatkan perhatian dari seluruh orang setelah menerima titel King of Creation. Dan pada saat itu banyak sekali top ranker yang bersumpah untuk berada di sisinya. Bahkan mereka juga mengganti penampilan serta nickname mereka untuk membuktikan kesetiaannya. Rokan kemudian berlalu dan mengatakan jika saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membalas dendam, karena dia harus mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Maka dari itu dia bertekad untuk menjadi lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya, bahkan dari siapapun yang ada di dalam game tersebut.
Seorang pria botak nan kekar pun langsung menegur Rokan. Sebut saja dia botak biadab, aka Bobby. Bobby mengatakan jika dia ingin bertambah kuat, maka dia berada di tempat yang tepat. Ternyata tempat itu adalah sebuah tempat pelatihan untuk para pemula. Dan karena itu adalah hari pertama, maka banyak sekali orang yang sedang melatih diri mereka di sana. Saat ingin menggunakan tempat pelatihan tersebut, Bobby lantas mengenakan biaya kepada Rokan sebanyak 20 perunggu saja, di mana harusnya adalah 30 perunggu. Hal itu dikarenakan karena hubungan Rokan dan juga Bobby yang awalnya netral menjadi ramah. Ini disebabkan karena Bobby melihat potensi tersembunyi dari Rokan. Rokan pun berlatih di sana. Terlihat dia yang sangat serius memukul samsak orang-orangan tersebut. Rokan mengatakan, jika dulu satu-satunya cara untuk mendapatkan XP di Pocket City di tahap awal bermain adalah dengan berlatih di tempat pelatihan. Akan tetapi, Rokan berpendapat jika sebenarnya cara itu kurang efektif sama sekali. Malah akan lebih bagus jika mereka melakukan quest dari NPC di mana hal itu akan memberikan banyak sekali XP. Terkadang juga player akan dihadiahi imbalan uang maupun makanan sebagai hadiahnya. Tapi itu adalah masa lalu yang Rokan ketahui. Fakta sebenarnya adalah jika mereka bisa memukul orang-orangan tersebut secara beruntun dan menghabiskan stamina mereka, maka stats mereka akan bertambah 1 poin. Dan hal ini adalah hal yang dianggap paling efisien untuk mendapatkan stats secara cepat. Dan saat ini satu-satunya orang yang mengetahui metode tersebut hanyalah Rokan saja. Rokan kembali melanjutkan pelatihannya tersebut selama 10 hari lamanya, dan dia berhasil menghancurkan orang-orangan tersebut. Dia lantas dianggap sedang pamer oleh orang-orang yang ada di sana karena sudah melakukan sesuatu yang sangat brutal. Maka Rokan kembali mendapatkan sebuah pencapaian dan juga 2 titel, dan membuatnya bisa mencapai status maksimum yang bisa diperoleh di dalam tempat pelatihan. Karenanya dia tidak akan lagi bisa mendapatkan poin stats apapun dari sana lagi. Dijelaskan jika titel yang pertama bernama Hard Worker yang berada di rank unik. Titel ini diperoleh karena Rokan bisa melampaui sesuatu yang melebihi kerja keras itu sendiri dan mendapatkan efek pengurangan XP agar bisa level up sebanyak 10%. Dan hal ini akan membuat Rokan bisa leveling dengan sangat mudah. Titel yang kedua bernama Strongest Man in the Neighborhood yang berada di rank Rare atau langka. Titel ini diperoleh karena Rokan bisa menghancurkan orang-orangan dengan sangat mudah dan menjadi orang terkuat yang ada di Pocket City. Efeknya akan menambahkan strength dari Rokan sebanyak 5 poin. Bobby lalu datang dan menyapa Rokan dan berkata dia sudah memperhatikan Rokan selama 10 hari lamanya, dan dia merasa sangat menggebu-gebu saat melihat Rokan. Rokan lantas ditawari sebuah penawaran di mana Rokan akan bisa mendapatkan pesawat tertinggi jika dia mengikuti Bobby. Rokan pun berasumsi jika itu adalah sebuah hidden quest dari Bobby. Scene lalu berpindah ke sebuah gua. Di sana terlihat si Bobby yang memegang lentera dan diikuti oleh Rokan di belakangnya. Rokan lantas penasaran maksud dari Bobby yang bilang tentang pesawat tertinggi. Apakah itu menyangkut hidden job ataukah sebuah skill? Tibalah mereka di sebuah ruangan yang dimana ada orang-orangan di sana. Hal itu lantas membuat muka Rokan berubah menjadi kayak lagi buang jamban. Iya, jamban. Bukan kamu kok jambannya. Sambil tersenyum, Bobby berkata, jika tempat itu adalah tempat pelatihan tahap selanjutnya, hanya untuk orang-orang yang terpilih saja. Bobby berkata jika orang-orangan tersebut bukanlah orang-orangan biasa, karena mereka bisa mengikuti gerakan manusia pada umumnya. Mereka juga diketahui akan menyerang, bereaksi, serta menyerang balik penyerangnya. Dan karena Rokan belum berada di level 10, maka ada kemungkinan dia akan tewas di sana. Bobby juga menjelaskan jika Rokan hanya memiliki 1 kesempatan saja. Rokan lantas menanggapinya sebagai tantangan dan bersedia baku hantam dengan orang-orangan tersebut. Pintu masuk pun tertutup. Rokan lalu langsung menerjang mereka dengan sangat lincah dan gesit. Rokan semakin di depan. Terlihat Rokan yang dengan sangat brutal menghancurkan mereka satu persatu. Saat di counter, Rokan berhasil menghalau serangan dari salah satu orang-orangan tersebut. Rokan berkata, kalian ini cukup kuat untuk seorang boneka samsak. Rokan pun kembali menerjang mereka dengan sangat brutal. 5 hari telah berlalu. Rokan pun berhasil keluar dari tempat tersebut dan mencapai level 10 serta mendapatkan beberapa stats tambahan. Juga, Rokan mendapatkan 1 titel rank epic bernama Unflinching Resolve. Efek yang didapatkan ada 2, yaitu yang pertama, segala jenis debuff yang berhubungan dengan mental akan ditiadakan.
Yang kedua, saat vitalitas Rokan berada di bawah 5%, maka seluruh stats akan mendapatkan bonus tambahan sebanyak 50%. Rokan lalu memikirkan perjuangannya untuk mendapatkan titel tersebut, di mana dia harus dihantam oleh boneka kayu yang ada di dalam sana. Shin lalu berpindah ke kota agung bernama Keton. Tujuan Rokan ke sana adalah untuk menemui Guildmaster Berserker agar bisa mendapatkan job Berserker yang dia inginkan. Orang itu berkata jika Rokan tidak akan bisa mengganti jobnya jika dia sudah mengambilnya. Rokan pun ngotot untuk mendapatkan job tersebut. Orang itu lalu memberikan selamat kepada Rokan yang diikuti dengan sebuah sistem panel yang berkata jika level Rokan akan direset menjadi level 1 dan stats miliknya tidak akan berubah sama sekali. Orang itu lalu memberikan sebuah hadiah pemilihan senjata untuk Rokan karena berhasil menjadi seorang berserker. Rokan lantas memilih sebuah kapak yang ada di sana, kemudian melakukan sedikit pemanasan. Tang, wush, ya, cerot. Hal itu kemudian membuat orang tersebut terkesan. Rokan lalu kembali memikirkan alasan dia mengambil job berserker tersebut. Padahal banyak job yang memiliki hidden job ke depannya dan dia paham bagaimana cara untuk mendapatkannya. Alasannya sudah jelas, yaitu untuk menghadapi guild Ragnarok. Karena untuk menghadapi keseluruhan guild, maka tidak ada yang lebih baik dari seorang berserker. Dan hal itu diperkuat dengan bawahan Odin yang akan selalu mengikutinya kemanapun. Hal itu akan membuat Rokan berada di situasi terdesak saat berhadapan dengan mereka. Dan keuntungan seorang berserker adalah saat terdesak maka bonus yang akan diterima akan berlipat ganda. Berserker juga bisa menggunakan beragam skill untuk melipat gandakan statsnya. Hal itu lantas menjadi pilihan terbaik bagi siapapun yang memiliki beragam stats murni seperti Rokan. Rokan lantas terheran karena sebuah panel sistem muncul tepat di depannya, di mana itu adalah sebuah quest yang bernama Searching for the Traces of Wild Wine. Artinya adalah mencari jejak dari angin liar. Misi ini Om duga bisa ke-trigger karena Rokan berhasil menyelesaikan tempat pelatihan lebih lanjut bersamaan dengan penetapan job dari Rokan. Dan hal itu membuat Rokan berasumsi jika ini adalah hidden quest yang sebenarnya. Shin lalu berpindah ke sebuah bank bernama iRock. Di sana terlihat Rokan yang ingin mengambil pinjaman sebanyak 20 silver. Setelah diberikan, Rokan lalu bergegas kembali ke Guildmaster Berserker untuk membeli buku pertama untuk seorang berserker. Semuanya lalu dihargai 10 silver. Buku pertama yang didapatkan oleh Rokan adalah sebuah buku X Mastery level 1 yang membolehkan penggunanya untuk menggunakan kapak sebagai senjata utamanya. Buku yang kedua adalah buku yang bernama Dash level 1, di mana buku ini bisa membuat penggunanya untuk melangkah sejauh 3 langkah ke depan dan membuatnya bisa menaikkan dexterity penggunanya sebanyak 110% dalam setiap serangan. Buku yang ketiga adalah buku Strike level 1. Buku ini membuat serangan penggunanya akan lebih kuat dari biasanya, serta strength dan juga dexterity milik pengguna akan meningkat sebanyak 110% dalam setiap serangan. Buku yang keempat adalah Warcry level 1. Buku ini akan membuat lawan merasa ketakutan ketika mendengar teriakan kegilaan dari seorang berserker. Dan buku yang terakhir adalah buku Berserker level 1. Buku ini akan menyelimuti penggunanya dengan amarah agar kekuatan yang sangat luar biasa bisa keluar. Rokan lalu menanyakan seputar Wild Wine kepada orang itu, tapi orang itu mengatakan jika dia tidak tahu sama sekali. Diperlihatkan Rokan sedang terduduk di sebuah air mancur yang ada di kota. Keberadaannya di sana karena merasa kebingungan, yang dimana quest yang dia terima seputar Wild Wine bukanlah sebuah quest untuk seorang berserker. Dan bahkan Guildmaster Berserker pun tidak tahu menahu perihal hal itu. Bahkan Rokan yang sudah regresif pun tidak pernah mendengar hal ini. Rokan lalu ingin melakukan sebuah ekspedisi agar bisa leveling dengan cepat. Dia lantas membuka sayembara bagi seorang kenaik yang bisa mengantarnya ke camp orc dengan bayaran 15 silver. Tak lama muncullah seseorang pria dengan sok akrabnya menawarkan bantuan, tapi harus dibayar di muka. Sebut saja dia Parman. Parman lalu ditanya oleh Rokan seberapa tinggi levelnya.
Ternyata Parman berada di level 25 dan jobnya adalah seorang heavy kenaik. Rokan lantas mengusir Parman dengan sangat enteng karena dianggap tidak akan mampu dan hanya membual saja. Parman lalu marah dan menunjukkan token orc miliknya. Tapi hal itu masih tidak bisa membuat Rokan percaya begitu saja dan berkata, "Kau mungkin hanya bertingkah sombong karena sudah membunuh 1 atau 2 orc yang sedang berpatroli di dekat Harsh Forest." Karena Rokan menginginkan seorang kenaik level 30 ke atas agar bisa sampai ke dalam orc yang dikelilingi oleh kabut. Parman lalu merasa dipermalukan oleh Rokan di hadapan semua orang. Kemudian dia menggunakan skill detect kepada Rokan. Karena skill tersebut, akhirnya level Rokan terungkap yang masih berada di level 1. Lantas, Parman pun mulai menertawakan Rokan dan berkata, "Masih level 1 aja masih belagu lu, baru juga pindah job, eleh tai kucing." Rokan lalu tidak terima karena skillnya dicek sembarangan seperti itu. Rokan kemudian mengajak Parman untuk berduel 1 lawan 1. Pemenangnya akan menerima 15 silver. Rokan mengajukan duel karena tahu jika ini tidak akan berefek apapun kepada mereka karena ini bukanlah sebuah player killing. Rokan lantas beranggapan jika Parman saat ini ketakutan. Bagaimana harga diri seorang kenaik level 25 kalah oleh seorang berserker level 1? Karena dikuasai amarah yang memuncak, Parman lalu mengajukan duel dan mempertaruhkan 15 koin silver miliknya untuk melawan Rokan. Di sana ada seorang pria yang sangat mirip dengan si Odin lewat. Saat pertarungan ingin dimulai, Parman menanyakan kenapa Rokan tidak menggunakan senjatanya. Rokan lalu mengacungkan jarinya dan berkata, "Inilah senjataku." "Ini kok kayak kenal ya model tangannya. Coba Om ingat-ingat dulu." Ini kan pucek." "Iya, pucek." Hal itu lantas semakin membuat Parman semakin marah. Pertarungan pun dimulai. Aturannya adalah jika vitalitas mereka berdua di bawah 5%, maka orang tersebut akan kalah. Serangan demi serangan yang dahsyat dan menggelegar dan membuat bulu ketemu bulu semakin intensif. Bulu bertemu bulu. Salah! Parman lantas terheran dibuatnya. Bukan tanpa alasan, tapi baru kali ini dia melihat seorang berserker level 1 sangat lincah seperti Rokan. Saat ingin menyerang, Parman kemudian dibawa gementah di bagian muka, sehingga mengakibatkan armor kepala Parman hancur. Tak berhenti sampai situ, Rokan lalu menghantam perut Parman dengan sangat brutal, sehingga hal itu membuat armor yang dikenakan oleh Parman hancur dan membuat Parman ingin muntah. Apa mulut Rokan bau tai ya sampai Parman mau muntah begitu? Tak cukup sampai di situ, Rokan lalu mencengkeram wajah Parman dan menghentamkannya ke tanah yang seketika membuat Parman tak sadarkan diri. Di sini kita dibuat terkejut karena sebenarnya stats Rokan jika dikalkulasikan maka akan berada di level 50. Maka dari itu dia bisa dengan mudahnya menghabisi Parman yang notabene level 25. Ini mah level 1 di luar doang. Di dalam mah udah pro player. Di scene akhir juga ditunjukkan stats dari Rokan, di mana stats miliknya emang bener-bener sudah gila dan gak normal untuk seorang level 1. Ending chapter yang sangat mengerokankan. Oke, sekian dulu pembahasan manhwa kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari Manhwaverse. Saya Om yang paling ganteng santero multiverse. Adios, perut buncit, uang haram. Sekian dan salam baku hantam.